Sekarang segmen uraian. Rina ya harus melahirkan harus melahirkan lebih cepat dibandingkan wanita lainnya. Waduh, ini masa ada balap lahir. Ia melahirkan di usia kandungan 7 bulan. Ya. Bayi yang ia lahirkan memiliki berat 1,9 kg. Ya. Bayi tersebut harus dirawat dalam inkubator selama beberapa hari untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap stabil, karena ini prematur ya. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 36 sampai 38 derajat Celcius, which is ya suhu normal manusia adalah 37 ya. Ini normal ya, manusia sehat. Kalau di atas 38 sampai 39, 40 ya demam tinggi sudah ya. Selama 1 bulan atau sampai dokter menyatakan bahwa bayi dapat bertahan di luar inkubator. Diketahui bahwa berat badan berada dalam interval 1,5 sampai 5 ya. Diketahui jika bisa bertahan itu kalau berat badannya sudah mencukupi 1,5 sampai 2 kilo, maka suhu inkubator yang harus dipertahankan adalah 37 ya. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,07 ya. Jadi di sini rentang yang dimiliki, maka suhu inkubator yang harus dipertahankan ini adalah suhu tubuh manusia. Toleransinya ya, ini adalah 0, jika pengaruh suhu ruangan tersebut membuat suhu inkubator oke. Jadi suhu ya yang dia ada di ruangan itu ya, kalau dikurangi 37 dimutlakkan lebih kecil sama dengan 0,75. Ini oleh pengaruh suhu ruangan. Hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Perubahannya ya antara 37 dikurangi 0,75 lebih kecil dari suhu, lebih kecil dari 37 ditambah 0,75. Berarti intervalnya, nah ini biar enak, ini tak geser ke bawah sedikit ya. Nah, digeser ke bawah sedikit, 36,25 ya. 36,25 lebih kecil atau sama dengannya ya, suhu lebih kecil sama dengan 37,75. Berapa suhu minimum inkubator tersebut? 36,25. Berapa suhu maksimum? 37,75. Bila suhu menunjukkan 36,15, ya ini adalah persamaan mutlaknya ya, nggak ditanyakan tapi kita jawab. Bila suhu menunjukkan 36,15, apakah berada di interval perubahan suhu inkubator? Jelaskan jawabanmu. 6, di bawah ya, ada di bawah. Yang diizinkan suhunya itu antara 36 ya, di sini ya 36,25 sampai 37,75. Jadi suhu yang diizinkan di sini intervalnya. Padahal 36 itu ada di sini 36,15. Terlalu dingin. Ya, di luar rentang. Ya, terlalu dingin. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Pintu air Jagir merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir Surabaya. Fungsi pintu ini adalah mengantisipasi banjir di kota Surabaya. Ketinggian air di pintu air Jagir dipertahankan 850 cm akibat pengaruh cuaca. Ketinggian air menyimpang lebih dari 120 cm. Ya. Ini ketinggian air dipertahankan sampai ini akibat pengaruh cuaca, ketinggian air menyimpang lebih dari 120 cm. Simpangannya ya, berarti tinggi ya, ini tinggi T kecil aja karena T besar sudah temperatur ya. Atau sebenarnya lebih bukan tinggi sih, kedalaman ya. Ketinggian pintu air Jagir dikurangi 850 ya, mutlak ini harus lebih kecil sama dengan 120.
Oke, tentukan interval perubahan ketinggian air di pintu air Jagir tersebut. Untuk yang A jawabannya mudah saja. Jadi 850 lebih kecil dari atau sama dengan T. Belum dikurangi. Dikurangi 120. Nah, tinggi 850 plus 120. Oke, jadi ini adalah 8, 7, 30 lebih kecil dari T, lebih kecil dari 9 ini berarti ya, 970. Nah, ini rentangnya. Ini lebih kecil sama dengan ya. Yang B, jika diketahui penyimpangan maksimal 120 cm adalah titik batas agar air tidak meluber ke jalan raya, susunlah tingkat waspada terkait ketinggian air. Jadi kita susun ya. Jadi 850 ya sampai 970. 970 ya. Di sini mungkin ini tenang. Kalau di sini sudah di atas ini sudah awas. Sudah bahaya. Ya kurang kecil ya. Jadi di sini agar tidak meluber gitu kita lebih pada kenaikannya ya. Nah, di sini adalah 850 normal, di sini sudah mulai meluber. Nah, ini bahaya. Nah, di sini dibikin 970 ya. Di sini diantaranya lah 970 dikurangi atau 10870 tambah 60 aja. 850 tambah 60 9110 ini di sini apa ya, siaga. Di sini bahaya. Ya memang gitu kan. Iya bisa digambar di tembok atau peringatan di radio SS atau radio apa. Kalau sudah sampai sini ini siaga. Jadi sudah ini kan normal ya, normal. Kalau kita bikin 2 tingkat, kalau kita bikin 3 tingkat 60 terus 60 lagi. 60 lagi. Di sini sudah di atas ini sudah jelas meluber toh. Ini siaga. Ya, di sini bahaya. Nah, di sini sudah banjir. Pasti banjir ya. Jadi bahaya itu sesaat sebelum banjir itu bahaya. Siaga, siap-siap aja. Ya, siaga bahaya banjir. Jadi biasanya ada turun normal. Kayak ini juga biasa di ini ya, apa kayak erupsi atau letusan gunung berapi gitu kan ada statusnya apa? Statusnya siaga. Nah, siaga itu berarti ya sekitar segini. Kalau bahaya sebentar lagi meletus. Kalau ini sebentar lagi banjir, ini sudah bahaya. Habis itu banjir. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Mau dibikin lebih detail lagi peringatannya enggak apa-apa. Coba dikopas dari peringatan yang memang benar-benar ada di ini ya. Di apa? Di Badan Penanggulangan Bencana, di apa aja ini apa saja ininya informasi yang harus disampaikan. Seingatku ada siaga, bahaya, terus memang kejadian gitu.